Dewa medis terkuat. Bab 55, Keberadaan yang tercela. Dua bajingan tak tahu malu Tuan Xiao kembali lagi. Beraninya kedua keluarga ini kembali. Mereka tampak seperti anjing, tetapi mereka mengendarai mobil mewah dan bertingkah seperti manusia sungguhan. Orang baik tidak berumur panjang, tapi kejahatan bertahan selama 1000 tahun. Keluarga Xiao Da dan Xiao Sansu mengendarai mobil mewah dan berhenti di gerbang kompleks keluarga Xiao. Seluruh keluarga keluar, dan masing-masing dari mereka mengenakan pakaian bermerek ternama. Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Cartier, Patek Philippe. Asal mereknya menarik, semuanya ada. Ini seperti pusat konvensi. Meskipun demikian, kedua keluarga itu tidak menarik banyak tatapan iri. Siapa di desa yang tidak tahu dari mana kedua keluarga ini mendapatkan uangnya? Mengkhianati saudara mereka sendiri, kurasa hanya mereka berdua yang bisa melakukan hal seperti itu. Kedua keluarga memahaminya dalam hati, tetapi mereka terlalu malas untuk memperhatikan. Di mata mereka, desa Xiaojia adalah sinonim dari kemiskinan dan keterbelakangan. Orang-orang di sini bahkan tidak layak membawa sepatu mereka. Apa pentingnya mereka menilai tinggi diriku atau tidak? Pokoknya, aku punya uang dan hidup lebih nyaman dari mereka, itu sudah cukup. Tuan Tua Xiao sedang mengobrol dengan beberapa pria muda dan tua dari desa di gerbang. Ketika dia melihat keluarga Paman Xiao dan Paman Xiao San, dia langsung mendengus dingin, menyingkirkan senyum di wajahnya, dan tampak tegas dan jelek. Xiao Da dan Paman Xiao San berjalan mendekati Pak Tua Xiao dan berteriak serempak. Ayah! Tuan Tua Xiao mengerutkan kening dan berkata, dengan lembut, yang dianggap sebagai persetujuannya. Kedua putranya tahu apa yang dipikirkan kakeknya tentang mereka dan tidak memaksanya untuk melakukan apapun. Adapun kedua menantu perempuannya, Bibi Xiao dan Bibi Xiao San, mereka terlalu malas untuk menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Keduanya mengenakan merek terkenal dan sangat arogan. Tentu saja mereka terlalu malas untuk tunduk pada orang tua seperti Tuan Xiao. Di mata orang-orang seperti mereka, seluruh hierarki sialan itu omong kosong. Jika Tuan Xiao adalah pejabat yang berkuasa, mereka akan rela merendahkan diri dan bahkan berbaring di tempat tidur. Namun sayangnya Tuan Xiao tidak. Mereka tidak akan peduli untuk memberi perhatian pada laki-laki miskin sekalipun dia adalah ayah kandung mereka, belum lagi Pak Tua Xiao hanyalah ayah mertua mereka. Pada saat ini, keduanya menemukan dua bangku kecil yang bersih entah dari mana, dan duduk di bawah sinar matahari untuk memakan biji melon, tampak seperti wanita bangsawan yang keluar untuk menonton pertunjukan, berbicara dan tertawa. Dia mengabaikan orang-orang di sekelilingnya. Namun, cucu-cucunya mengikuti Xiao Da dan Xiao San untuk menyapa. Mengenai cucu-cucunya, Pak Tua Xiao tidak sedingin terhadap kedua putranya. Dia tersenyum dan mengangguk. Kalian semua sudah dewasa. Hebat. Keluarga Xiaoku akhirnya berkembang. Setelah jeda sejenak, dia mengerutkan kening lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi kalian harus saling mencintai dan bersatu. Tapi tolong jangan seperti ayah kalian, yang tidak punya rasa malu dan tidak punya prinsip moral. Cucu-cucunya saling memandang dengan bingung. Xiao Da sedikit mengernyit, tampak tidak senang. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Tuan Tua Xiao berkata dengan tidak senang. Kaulah yang paling tahu apa yang kumaksud. Apakah aku benar-benar perlu mengatakannya dengan lantang? Paman Xiao segera membujuk. Ayah, sudah bertahun-tahun berlalu sejak kejadian putra kedua, mengapa ayah masih menganggapnya serius? Saat itu, kami hanya ingin Xiao Chen belajar dari kesalahannya. Liu Yunxuan bukanlah orang yang bisa dia sentuh begitu saja. Siapa yang tahu bahwa Tuan Lu akan begitu kejam dan membunuh putra kedua dan istrinya secara langsung? Dia juga mematahkan tangan dan kaki Xiao Chen dan melemparkannya ke sungai. Kami tidak menyangka. Jika kami bisa menduganya, kami tidak akan membiarkan Lu Qiran datang meskipun dia membunuh kami. Tuan Xiao mencibir. Berpura-puralah. Teruslah berpura-pura. Apa kau benar-benar mengira aku sudah tua dan bingung? Kukatakan padamu, jika aku 20 tahun lebih muda, aku akan mencincang kalian binatang buas itu dengan pisau. Xiao Da berkata dengan tidak sabar. Cukup. Jika kau membunuh kami, siapa yang akan merawatmu di hari tuamu? Jangan bertingkah seperti orang tua di sini setiap hari. Kami berdua bukan anak-anak, kami tidak butuh instruksimu tentang cara melakukan sesuatu. Kau hanya perlu menjalani hidupmu dengan baik. Biarkan aku memberitahumu, hari ini, saudara ketiga dan aku telah memanggil banyak selebritas dari Jiangbei untuk merayakan ulang tahunmu, jadi jangan terus berwajah sedih. Kaulah yang akan malu saat waktunya tiba. Setelah berkata demikian, Xiao mengibaskan lengan bajunya sekuat tenaga, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu berjalan ke samping. Paman Xiao bergegas mengikutinya. Kakak, jangan marah. Hari ini adalah ulang tahun ayah yang ke-80. Tuan Tua Xiao sangat marah hingga wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Warga desa sekitar pun segera datang menghiburnya.
Jangan marah, orang tua. Hari ini ulang tahunmu yang ke-80. Tidak ada gunanya jika kamu marah. Puan Xiao memukul dadanya dan berkata dengan sedih. Sungguh malang nasib keluarga kita. Sungguh malang nasib keluarga kita. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dalam-dalam. Sesungguhnya, siapapun yang memiliki putra seperti Xiao Da dan Xiao Sansu akan berada dalam masalah selama 8 kehidupan. Demi ketenaran dan kekayaan, dia mengkhianati saudara-saudaranya sendiri dan menyakiti mereka dengan sangat buruk. Perilaku ini lebih buruk dari perilaku anjing. Xiao Da, yang berdiri di depan mobilnya, melirik lelaki tua itu dengan ekspresi jengkel di matanya. Orang tua sialan ini benar-benar membuatku marah. Paman Xiao menasihati. Lupakan saja, kakak, jangan marah. Berapa lama dia, seorang lelaki tua, bisa hidup? Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia akan dimakamkan dengan tenang. Jangan ganggu dia. Xiao Da mendengus dingin. Menurutku dia bias terhadap saudara kedua. Tidakkah dia pikir saudara kedua itu cakap dan kompeten? Dia memulai dari awal dan membangun fondasi. Dia pikir kita berdua mendapatkan kekayaan dan kejayaan saat ini dengan mengkhianati saudara-saudara kita. Kukatakan padamu, jika bukan karena reputasi kita yang sudah ternoda dan kita takut jika semakin buruk, itu akan memengaruhi karir kita, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Paman Xiao menepuk punggung Xiao Da dan menghiburnya lagi. Tenanglah. Kita masih harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan muka. Sekarang, identitas kita berbeda dari sebelumnya. Jika kita tidak menghormati orang tua itu dan kabar itu tersebar, reputasi kita berdua akan sangat buruk. Jika itu memengaruhi perkembangan perusahaan kita, itu akan buruk. Xiao Da menarik dasi di kerahnya, mengendurkan kerahnya, dan mendesah panjang. Lupakan saja, demi uang, aku tidak akan peduli dengan orang tua sialan ini. Ngomong-ngomong, saudaraku, mengapa Xiao Wan tidak kembali hari ini? Siapa yang tahu apa yang salah dengan gadis itu? Mungkin dia sedang patah hati. Aku tidak peduli lagi padanya. Dia sudah setua itu. Tapi Xiao Wan mengatakan sesuatu kepadaku beberapa hari yang lalu. Apa? Anak itu Xiao Chen telah kembali. Bab 56 Kembalinya Sang Raja. Apa katamu? Paman Xiao tidak dapat menahan diri untuk berseru, wajahnya menjadi pucat. Xiao Da meliriknya dengan tidak senang. Apa yang kau teriakkan? Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Hanya Xiao Chen, apakah perlu menakut-nakutimu seperti ini? Meneguk. Paman Xiao menelan ludahnya dan berkata dengan hati-hati. Kakak, kamu tidak bercanda, kan? Benarkah itu Xiao Chen? Xiao Wan seharusnya tidak mempermainkanku seperti ini. Tapi kalaupun Xiao Chen kembali, memangnya kenapa? Dia sekarang hanya anjing yang tidak berguna. Belum lagi membalas dendam pada kita, kalaupun dia ingin mengejar kita, itu sudah cukup untuk membuatnya bekerja keras sampai mati dan berjuang seumur hidupnya. Paman Xiao menyeka keringat di dahinya, terkekeh, dan berkata. Benar juga. Dia, Xiao Chen, sebaiknya lebih bijaksana. Belum lagi dia tidak punya apa-apa sekarang, meskipun dia masih tuan muda yang kaya raya, memangnya kenapa? Di hadapan kita, dia hanyalah seekor semut kecil. Xiao Da dan Paman Xiao San tidak dapat menahan senyum penuh pengertian. Memang, mereka berdua bukan lagi orang yang sama seperti 5 tahun lalu. Nilai pasar perusahaan Xiao Da lebih dari 5 miliar yuan, dan perusahaan Paman Xiao San juga lebih dari 3 miliar yuan. Kalau di total, skalanya hampir 10 miliar. Siapakah yang dapat menandingi skala sebesar itu? Bibi Xiao dan Bibi Xiao San, sambil memakan biji melon, memandang sekeliling dengan sangat arogan. Lihatlah gerombolan petani ini. Berada bersama mereka benar-benar merendahkan derajat kita. Kalau bukan karena ulang tahun orang tua itu, aku tidak akan mau kembali ke desa kumuh ini. Kakak ipar, kita di sini untuk membuat semuanya tampak baik. Jika kita tidak kembali dan seseorang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita, itu akan merusak reputasi kedua keluarga kita. Bagaimanapun, kita sekarang adalah anggota kelas atas, dan kita harus melindungi reputasi kita. Lupakan saja. Demi uang, aku akan bertahan sepanjang sore. Setelah makan malam, aku akan kembali ke kota apapun yang terjadi. Aku tidak bisa tinggal di tempat kumuh ini. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Ngomong-ngomong, orang tua ini benar-benar keras kepala. Lihat bagaimana dia memperlakukan kakak tertua dan kakak ketigamu. Dia bersikap sangat superior. Apa hebatnya mereka? Dia tidak pernah menunjukkan ketidaksenangan apapun kepada keluarga kakak kedua saat itu. Benar sekali. Manakah dari kedua keluarga kita yang tidak lebih kaya dari keluarga kedua saat itu? Orang tua ini benar-benar bingung. Ketika dia berbicara, sebuah Rolls-Royce hitam bersih melaju perlahan menuju sisi ini. Ketika mereka melihat Rolls-Royce, mata kedua wanita itu berbinar. Hei! Sebuah Rolls-Royce telah tiba.
Mungkinkah itu sekutu bisnis kita? Kalau begitu aku harus meminta Xiaoda untuk datang dan mengambilnya. Saya harus meminta saudara ketiga untuk menyambut mereka juga. Seseorang yang dapat mengendarai Rolls-Royce pasti berstatus tinggi dan kaya. Setelah menerimanya dan membangun hubungan baik dengannya, itu akan membawa manfaat besar bagi kedua perusahaan. Tentu saja, Xiaoda dan Paman Xiao San juga melihat Rolls-Royce ini. Mereka tidak bisa menahan senyum sedikit. Setelah merapikan pakaian mereka, mereka segera melangkah maju untuk menyambut mereka. Saya tidak tahu siapa bos ini. Dia benar-benar membuat kita seperti dua bersaudara. Dia menyetir ke sini dengan sangat cepat menggunakan Rolls-Royce. Ayo kita pergi dan menyapa mereka. Nanti akan ada lebih banyak bos yang datang. Kita berdua juga harus membiarkan orang tua itu melihat status, posisi, dan nilai kita saat ini. Dan pengaruh. Bagus. Beberapa orang dari kedua keluarga berjalan maju dengan cepat, dan beberapa keturunan juga berjalan maju. Ikuti ayahmu, bangun hubungan, dan koneksi yang kamu kumpulkan di masa depan akan menjadi kekayaan tak berwujud. Seluruh keluarga berjalan maju, tetapi Rolls-Royce itu sama sekali mengabaikan mereka dan tidak melambat sedikitpun. Aduh, aduh, aduh. Beberapa orang begitu takut sehingga mereka segera bersembunyi. Siapa bos ini? Apa yang sedang terjadi? Benar sekali, bagaimana bisa kamu begitu buta? Suamiku, kamu harus bicara dengannya nanti. Wajah Xiaoda sedikit muram. Aku tahu, mari kita lihat siapa dia dulu. Rolls-Royce melaju langsung ke gerbang keluarga Xiao. Pak Tua Xiao dan beberapa pemuda dan pria tua di desa sedikit bingung. Pada saat ini, seorang gadis kecil cantik mengenakan gaun putri perlahan keluar dari mobil. Dia memegang sebuah lukisan di tangannya dan bertanya dengan takut-takut. Permisi, apakah ini keluarga Xiao? Semua orang terkejut, tapi Tuan Xiao mengangguk dan berkata, "Ya, ini keluarga Xiao. Kamu anak siapa?" Gadis kecil itu menyerahkan lukisan di tangannya. "Saya di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek buyut saya. Nama saya Xiao Zi." Hati Tuan Tua Xiao bergetar, dan dengan jari gemetar, dia mengambil gulungan itu dari tangan Xiao Zi. Gulungan yang dikenalnya itu membuat pupil matanya mengecil. Barang-barang leluhur keluarga Xiao telah lama tersebar keluar bersamaan dengan hancurnya keturunan dan cucu mereka. Dengan meninggalnya anak-anaknya, cucu-cucunya, dan keluarga mereka, lelaki tua itu pun menyerah dalam menjalani hidup dan tidak lagi merindukan pusaka keluarga ini. Namun kini, pusaka keluarga ini kembali. Apakah itu berarti? Nak, siapa ayahmu? Tuan Xiao bertanya dengan cemas. Xiao Zi membuka matanya yang besar dan polos, lalu berkata dengan suara bayi. Nama ayahku adalah Xiao Chen. Xiao Chen. Tubuh Tuan Xiao bergetar, kemudian sesosok tubuh yang mengenakan jaket anti-angin hitam perlahan keluar dari sisi lain Rolls-Royce. Saat mereka melihat sosok itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kejantananmu tetap sama. Alisnya tajam, fitur wajahnya tampan, wajahnya cerah, dan matanya penuh percaya diri. Akan tetapi, dibandingkan dengan masa itu, wajahnya tampak lebih tegap, dan memiliki aura yang tak terlukiskan. Kakek, maafkan aku, cucuku terlambat. Tuan Tua Xiao gemetar dan menggigil saat dia perlahan berjalan ke sisi Xiao Chen, selangkah demi selangkah. Kantung matanya yang terkulai berwarna merah. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan kapalan, mencubit wajah Xiao Chen, dan berkata dengan sedikit air mata. Kau benar-benar Xiao Chen. Kau sudah kembali. Mata Xiao Chen tak dapat menahan rasa sakit. Kakek, ini aku benar-benar kembali. Tuan Tua Xiao menyeka air matanya, menggenggam erat tangan Xiao Chen, dan merasa sangat gembira. Senang rasanya kembali. Senang rasanya kembali. Senang rasanya kembali. Cucuku tersayang, aku telah berharap bahwa kamu akan aman dan sehat sepanjang hidupku. Tuhan akhirnya membuka matanya dan meninggalkan garis keturunan untuk anakku yang malang. Tuhan punya mata. Semua orang di desa tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh, dan segera mereka semua maju untuk menyambutnya. Xiao Chen memerintahkan Kisah untuk pergi dan bernegosiasi dengan semua orang. Keluarga Xiaoda dan Xiao Sansu sangat terdiam dan mengalami syok yang dalam. Xiao Chen kembali, dan dia mengendarai Rolls-Royce. Bersambung.